balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas siapa, Sin? Kita akan membahas sosok Paus Fransiskus. Yeay, haleluya. Ya, haleluya. Boleh kan? Boleh. Nah, jadi kita kali ini akan membahas nilai-nilai kebaikan yang dibawa oleh Paus Fransiskus yang selama ini beliau perjuangkan. Kita bahas singkat saja. Kita bahas singkat karena banyak dan yang paling utama adalah potret kesederhanaan beliau ketika ada di Indonesia, ketika tiba di Indonesia. Karena dia kan dia berapa hari di sini? 3 sampai 6 nanti September. dan 3 sampai 6. Udah banyak tuh Bang potret-potret kesederhanaan beliau gitu di berbagai sosial media yang bikin kita serius. Dia itu memberi teladan sekali ya. Saya sangat mengaguminya ya. Saya Islam, saya Muslim, kamu juga Muslim. Iya. Dia juga bukan Katolik nih. Aku Kristen Protestan. Kristen Protestan, tapi kita sama-sama kagum dengan Paus Fransiskus. Oke, jadi kita mulai dulu nih, Gra. Nilai-nilai kebaikan kayak mana nih yang dibawa sama Paus Fransiskus? Yang sebenarnya aku kagum itu dia ini kan ibarat presidennya Katolik lah, paling tingginya lah ya. Orang nomor satu Katolik. Tapi dia ini Bang, ngeluarin pernyataan kalau Tuhan itu universal. Dia bilang, dia tuh bilang Tuhan itu universal, tapi dia beribadahnya ya dengan cara Katolik gitu. Dia bilang ya Tuhan Islam, Tuhan Kristen, Tuhan Buddha, dan agama lainnya itu ya satu gitu. Cuman cara beribadahnya aja yang beda gitu. Bahkan dia sempat bilang, saya nggak tahu ini, tolong dikoreksi kalau saya salah. Kalimat dia tuh kira-kira, saya percaya pada Tuhan, tapi bukan Tuhan Katolik. Tuhan universal. Ya maksud dia adalah bukan berarti bahwa Katolik itu salah, tapi Tuhan saya itu beyond agama. Tuhan itu bukan cuma milik umat Katolik ataupun Kristen aja loh. Tuhan tuh milik semua umat. Saya rasa kita semua sepakat kali ya. Iya, setuju. Dan itu jadi ini Bang, kan biasanya kan kalau di era-era sekarang kan kayak orang ngomong agama kita paling bener nih. Itu tuh kayak jadi penetral gitu loh. Kayak ya ini ajaran Tuhan yang bener gak sih? Maksudnya kayak biasanya kan orang kalau misalkan intoleran ya Bang, Islam tuh paling bener, ini tuh salah juga bilang begitu ya. Kayak ibaratnya oase gitu, nenangin gitu kan di tengah orang masing-masing. Tadi yang dibilang agama gue paling bener loh gitu. Iya. Tapi saya rasa emang dia bukan sekedar untuk nenangin ya, tapi saya rasa emang dia betul-betul percaya Tuhan tuh kayak di bangsa kita kan namanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita mungkin beda pendapat nih tentang konsep Tuhannya. Kamu tuh kan dia Yesus anak Tuhan ya? Iya, anak Allah. Anak Allah kan? Yeah. Kami nggak percaya itu. Kami percaya Allah tuh cuma satu gitu ya. Yeah. Tapi sebetulnya konsep kita mengenai dalam hal ini, kamu kan Allah Bapa ya? Iya. Allah Bapa, kami Allah, yang agama lain mungkin apa? Itu sebetulnya konsepnya ya nyatanya adalah cuma satu itu. Gitu. Dan itu dikatakan oleh seorang Paus Fransiskus gitu. Keren abis gitu. Terus kalau nggak salah ada ini juga nggak sih Gra yang tentang beliau nih sangat-sangat mengagumi kebinekaan Indonesia gitu kan. Kayak dia bilang Indonesia tuh kayak mozaik, ada berbagai etnis, ada berbagai ras, ada berbagai agama gitu di dalamnya, dan itu bisa jadi kekuatan negara kita gitu. Kagum lah sama semboyan kita juga Bhinneka Tunggal Ika kan, berbeda-beda. Kan di-mention tuh Bang Bhinneka Tunggal Ika. Sesuai gitu. Sesuai sekali. Top. Sangat menjunjung tinggi perdamaian. Iya. Sementara kita sendiri di Indonesia sering berantem ya. Soal perbedaan agama, soal perbedaan ras, gereja disegel, berantem antar etik, bla bla bla. Ternyata Paus Fransiskus orang nomor 1 di umat Katolik itu bilang bahwa dia kagum. Dia bilang dia kagum. Dia kagum sama prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu. Beragam tapi harus tetap satu. Ya, kita bangkitkan kebanggaan kita ya. Betul. Kebinekaan kita. Betul, dan yang tadi Cindy bilang tuh yang kita sorotin banget itu kesederhanaannya. Kenapa? Kok bingung tiba-tiba? Saking sederhananya jadi speechless Bang. Speechless. Karena jadi kan Paus Fransiskus ini kalau yang kita tahu ya, beliau ini tiba di Indonesia pada hari Selasa kalau nggak salah ya, tanggal 3 September kemarin. Dan selayaknya bukan selayaknya sih, maksudnya beliau ini menggunakan pesawat komersial, bukan jet pribadi. Jet pribadi kan biasanya kalau pejabat atau orang-orang penting pakai jet lah ya kan. Nah ini beliau pakai pesawat Ita Airways katanya, yang walaupun memang pesawat itu disewa untuk beliau dan rombongannya, cuman pas aku lihat ini
tokoh penting sepenting Paus pakai pesawat komersial kan, dan benar-benar penerbangan yang kan kalau pakai jet cepet ya. Kalau ini benar-benar yang sesuai dari Vatikan ke Indo tuh nggak kebayang tuh berapa jam capeknya gitu kan. Dan dia juga kabarnya itu dia nggak nginep di hotel. Kan biasanya kan nginep di hotel mewah. Yang nginep di hotel katanya rombongannya, tapi dia di komplek kedubes Vatikan. Iya, udah ditawarin Bang beliau ini di hotel itu. Ya Paus di hotel berbintang aja mungkin biar nyaman apa. Berbintang 5 lah. Bintang 5 minimal ya. Lebih kalau bisa. Lebih gitu. Terus enggak, saya mau di kedubes Vatikan aja. Dan dia menganggap kedubes Vatikan tuh kayak rumahnya sendiri. Iya. Even dia juga dijemputnya pakai mobilnya bukan mobil mewah ya Kijang Innova Bang. Kijang Innova, bukan mobil yang anti peluru. Itu aku sempat ngomong sama Cindy, Sin, kalau nggak anti peluru apa nggak bahaya gitu loh. Masalahnya, takut gitu. Masalahnya mungkin kalau anti peluru kacanya ditutup ya di kursi penumpang belakang ya udah gitu. Ini di depan duduknya samping sopir, kacanya dibuka. Terus dia nyapa warga. Dada sambil senyum. Sama dia, aduh Paus. Ini takut banget. Takut gitu ya. Kita yang panik ya. Kitanya yang panik gitu. Dan tapi bahwa itu Innova itu menurutku sangat apa ya? Kan ini mobil Indonesia lah. Toyota Innova kan ya. Dia milih bukan mobil-mobil mahal, BMW, Mercedes. Aku ngeliat beberapa wawancara Bang dan ngeliat di sosial media juga, beliau ini sempat nanya mobil yang biasa dipakai masyarakat Indonesia itu apa, maksudnya yang umum gitu. Dan akhirnya dijawab lah ini Kijang Innova gitu. Dan itu mengingatkan saya pada cerita tentang dia itu kan diangkat sebagai paus pada Paus Fransiskus kan namanya kan 2013. Dia juga di sana ditawari mobil dinasnya tuh BMW atau Mercedes. Dia nggak mau. dia maunya sebuah mobil yang diberikan oleh seorang pastor Italia. Mobil Renault tuh mobil Eropa. Second tahun kalau nggak salah tahun 84. Dia kan diangkatnya tahun 2013. Itu mobil yang dia pakai tuh mobil tahun 84. Dia tahu kali gue jarang juga pakai kali ya. Ini kayak buat apa juga nggak sih? Ya udahlah gitu. Yang penting mobilnya kali mobil yang jalannya nggak mogok, nggak ini kali ya. Ya karena kan mungkin sekelas Paus lajunya mungkin pelan aja gitu kan. Iya, dia juga menolak untuk tinggal di sebuah apartemen mewah yang disediakan. Kan dia orang nomor 1 itu loh ya. Dia menolak tinggal di apartemen yang khusus disediakan buat dia. Dan dia tinggal di sebuah tempat tinggal mantan paus juga ya. Yang jauh lebih sederhana. Jadi dia itu memang punya apa ya, memang punya kecenderungan untuk berpihak sama sesuatu yang lebih sederhana. Dan sorry, kamu bilang apa? Enggak Bang, aku yang speechlessnya juga lagi heboh juga Bang, karena diomongin di sosial media itu harga jam tangannya. Kenapa? Jadi beliau ini menggunakan jam tangan Casio MQ24 kalau nggak salah, dan ketika para netizen melihat harganya, itu harganya cuma 200.000. Oh oke. Untuk sekelas Paus. Mirip jam saya aja enggak. Enggak Bang, pas jam saya cuma 100.000. Jadi kita enggak, arti kan contoh persisnya begitu. Kita rakyat biasa, dia adalah orang nomor 1 di dunia ya, untuk umat Katolik. Terus jam tangan kita sama jam tangan dia nggak beda harganya. Beda jauh. Itu kan membuat kita merasa yang tadi agak malu-malu gitu ya, ngasih lihat jam tangan kita cuma bilang jam tangan Paus ya nggak beda-beda amat. Oh kita nggak insecure lagi. Kita nggak insecure lagi. Coba harganya berapa ini? Kayaknya sama. Tapi memang dia itu sangat care sama orang kecil. Dia misalnya orang yang kalau Anda mengikuti perdebatan tentang ekonomi, kan ada yang namanya ekonomi pasar bebas, ya, itu kapitalisme, di mana pasar bebas lah yang menentukan. Jadi negara tuh nggak terlalu campur tangan, gitu ya. Semua aturan-aturan ditekan seminimal mungkin. Orang dipaksa untuk didorong untuk bersaing, berkompetisi. Nah dia bilang jangan gitu, jangan terlalu pasar bebas. Karena kalau pasar bebas itu yang kesian orang-orang kecil, dia bilang. Ya orang-orang kecil akhirnya ya nggak kebagian, ya. Atau pembagian kekayaan di masyarakat tuh, pembagian uang di tengah masyarakat tuh menjadi tidak adil. Dia harusnya memang ekonominya lebih berpihak sama rakyat kecil, terhadap
kayak UMKM gitu ya. Dia tuh menyarankan UMKM tuh yang ditumbuhkan, bukan yang perusahaan-perusahaan raksasa. Betapapun kita mungkin bisa berdebat tentang pilihan-pilihan itu kan betul-betul menunjukkan betapa dia punya hati sama orang-orang yang lemah, yang rentan gitu ya. Dan itu seharusnya memang menjadi contoh, menjadi teladan nih buat kita sebagai umat beragama ya, tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Keren. Kalau aku ini Bang, aku tertarik jadi pas tanggal 4 kalau nggak salah itu perjalanan Paus ke gereja katedral. Nah, entah kayaknya di perjalanan itu dia sempat berhentiin mobilnya. Nah, terus dia ngelihat ada ibu-ibu itu berjilbab bawa anaknya. Nah, anaknya dipanggil gitu ibu, terus diberkatin. Ibu-ibu tapi berjilbab. Bukan maksudnya disuruh login Katolik, bukan ya guys, bukan gitu. Diberkati dalam arti kata semoga anaknya sehat-sehat gitu. Tapi mengingat dia percaya pada Tuhan yang satu itu, kan sebenarnya pemberkatan itu adalah bagian dari pemberkatan terhadap orang manusia, nggak mesti Katolik. Dan itu semua datangnya dari Tuhan. Kayak God bless you ibaratnya gitu. Jadi kayak kepala si anak ini aku ngeliat Bang di TikTok itu dipegang gitu ya. Kayak ibunya tuh terharu banget gitu. Terus tapi saya tuh sangat senang loh ngelihat bagaimana yang menyambut kedatangan Paus Fransiskus ini itu banyak orang-orang Islam yang berjilbab, yang ketemu di Istiqlal kan kemarin itu kan juga begitu ya. Disalam-salamin gitu kan. Disalam-salamin dan mereka itu juga nampak sangat bahagia, bukan karena disuruh-suruh gitu loh. Emang pure bahagia ya. Pure bahagia, menyambut Paus dengan sangat bahagia. It's a good example gitu loh tentang hubungan antar umat. Dan ada salah satu lagi potret kesederhanaan Paus yang kalau kita dengerin wow gitu. Jadi Paus Fransiskus ini Bang pernah dihadiahin mobil Lamborghini. Wow, hadiah. Iya, total harganya kisaran 12 miliar apa berapa 20 miliar gitu. Nangis kita kan denger. Iya. 12 miliar. Ya, pokoknya dihadiahin lah nih Lamborghini. Cuman ternyata Lamborghini-nya itu cuma nggak diambil sama Paus dan cuman diberkatin doang. Setelah didoain berkat gitu, Lamborghini-nya dijual. Dijual apa? Iya, dijual kalau nggak salah. Seharga $3 juta atau sekitar 46 miliar dan uang hasil penjualan itu akhirnya disumbangin ke berbagai badan amal dan panti asuhan yang ada di Afrika. Gak dipakai, Gak dipakai. Gimana luar biasa. Keren banget. Keren. Walaupun saya Muslim, saya mendoakan beliau masuk surga. Amin. Kalau orang Katolik pasti merasa ya pasti masuk surga lah. Tapi kan ini sebagai orang agama lainnya, aduh baik amat sih pemuka agama kayak begitu. Sementara dan ini bisa jadi teladan ya untuk para pemuka agama lain di Indonesia gitu. Yang misalnya seperti kemarin kalau kalian udah pernah denger ya, ada beberapa pemuka agama. Aku nggak tahu kalau pemuka agama Kristen ya, cuman yang aku lihat di pemuka agama Islam itu ada yang flexing soal rumah mewahnya gitu, kayak kemarin Mama Dede, satu lagi siapa yang rumahnya ada lapangan golfnya? Ustadz Solmed gitu. Iya, itu kenapa ya ulama-ulama Indonesia itu senang sekali pamer kemewahan. Ya, itu kalau nggak salah si Ustadz Solmed tuh bahkan mengutip ayat lah yang mengatakan bahwa emang mestinya orang Islam itu kayak pamer gitu ya. Kalau kamu kutipannya kalau nggak salah, kalau kamu kaya tunjukkan gitu. Iya itu lumayan gimana ya? Saya nggak tahu itu kok saya nggak pernah baca ya. Mungkin karena saya bukan kaya. Tapi ya itu kan ada banyak ya. Ada contohnya kalau Ustadz Mama Dede itu di rumahnya semua serba emas ya. Serba dicat-cat emas. Nggak tahu lah emas asli apa enggak, yang penting emas gitu. Emas ya. Kan kayak ngejreng. Tapi dia berapa puluh kali dia naik haji? 30. Iya, pokoknya puluhan kali ya. Terus hidupnya seperti itu ya, jereng dengan semua emas atau warna emas lah, nggak tahu. Kalau tadi yang Ustadz Solmed dia rumahnya gede banget. Juga ini Bang katanya keliling Jakarta sama istrinya pakai moge. Iya, pernah pakai moge. Motor listrik gitu kan. Kalau yang pakai moge tuh ini juga pakai moge kan, Abdul Somad ya. Nah, itu juga kalau Abdul Somad juga selain moge dia juga ini Bang, jadi kayak pakai naik mobil Ferrari. Nah, itu katanya lagi konvoy gitu sama rombongan jemaahnya.
Tapi pakai mobil sport. Lo tau gak sih konvoy yang pakai mobil sport gitu? Aku nggak tahu nih Ustadz siapa ya Bang. Aku tuh sempet ada rame di TikTok ya, kayak katanya Ustadz mengajarkan kesederhanaan. Tapi itu yang ngomong Ustadz yang sehari-harinya pakai mobil Ferrari. Nah aku nggak tahu nih mobil Ferrari itu maksudnya siapa gitu. Nih? Ada lagi nih gitu. Aku cari-cari di kolom komentar siapa yang pakai Ferrari, nggak ketemu gitu kan. Terus ada juga ya, ini sebenarnya nggak bisa dibilang pemuka agama sih, karena kan masuk penjara. Bahar Smith. Bahar Smith. Ya dia Ustadz lah. Ya Ustadz lah. Ya Ustadz itu. Kalau Bahar Smith ini Bang, dia waktu maksudnya keluar dari penjara itu naik ini Ferrari gitu kan. Lah ini kali. Bukan. Gak tahu ya. Mungkin gak tahu ya. Beneran dia naik Ferrari? Iya, kayak ada fotonya gitu Bang. Jadi kan dia baru keluar tuh dari penjara terus dijemput pakai mobil Ferrari. Terus katanya juga dia ada beberapa koleksi mobil mewah gitu kan. Sama Ustadz siapa lagi? Aduh siapa lagi? Yusuf. Ya itu kan dia waktu itu lagi kunjungan Bang ke sebuah pondok pesantren di Tangerang, dan itu katanya ada potretnya di depan para santri itu lagi ngumpul gitu, naik moge deh. Tahu sih naik Harley Davidson. Ya. Itu yang saya heran, kenapa mereka merasa bahwa kalau lo jadi ustadz terkenal, maka salah satu perlengkapan yang kamu harus miliki adalah ya apakah kendaraan mewah, apakah tadi mobil, motor, dia perlu dengan pakaian mewah dan segala macam. Dan kayaknya mereka merasa justru itu seharusnya menjadi sesuatu yang mereka tonjolkan, kebanggaan mereka ya. Sedangkan di sisi lain Paus udah mobil second tahun 1984. Renault pula. Sebenarnya kita tuh bukannya pengen para pemuka agama ini hidupnya nggak layak, bukan. Cuman kan ya mbok to jangan flexing. Maksudnya kayak itu kan orang bisa tahu. Gini loh, si Paus ini pasti nggak miskin. Iya. Udah pasti. Dia pasti hidup serba berkecukupan. Iya. Tapi yang terpenting kan itunya, flexingnya. Mempublikasikan lah, mengumumkan. Gue punya ini loh, gue punya ini loh. Buat apa? Bukannya justru ulama, pemuka agama tuh harus menunjukkan solidaritas dia dengan umatnya. Umatnya kan di Indonesia masih miskin. Mayoritas rakyat Indonesia tuh mungkin nggak di bawah garis kemiskinan, tapi masih dalam kategori miskin. Dia itulah yang mendengarkan ceramah-ceramah, khotbah-khotbah ya. Nah, kenapa sih para ulama ini merasa dia harus kaya gitu, gayanya harus kaya? Dan kalau dia kan setiap kali ceramah kali dibayar berapa puluh juta kan gitu jadinya. Karena yang aku bingung Bang kan yang aku tahu ya, ustadz-ustadz atau pemuka agama lain itu kan kayak ibarat dakwah ya, tujuannya kan dakwah gitu, bukan industri gitu. Kadang aku jadi bingung, ini kok jadi kayak artis kok. Nunjukin mewahnya jam tangannya misalkan, atau kayak nunjukin mewahnya motor dia, motor dia, mobil dia, rumah dia kayak. Kenapa? Kayak buat apa nggak sih, maksudnya kan Anda nih kalian nih tokoh agama gitu loh, tapi kenapa justru mengajarkan nilai-nilai yang bikin kayak nimbulin kesenjangan sosial nggak sih? Kesenjangan. Kesenjangan. Iya, maaf. Iya. Tapi gini, ini nggak semua ulama ya. Nggak semua. Ada juga yang juga hidup sederhana. Orang kayak siapa? Rizik Syihab. Rizik Syihab kita nggak tahu persis ya. Kita nggak tahu kalau itu ya. Tiba-tiba kayak Rizik Syihab. Siapa namanya? Yang terkenal itu tokoh Buya Syafi'i Ma'arif. Oh, kalau Buya Syafi'i Ma'arif itu luar biasa lah. Itu keren sih. Saya mau bilang Quraisy Shihab. Itu kan saya yakin dia kaya raya lah ya. Tapi nggak pernah dia menonjolkan kekayaannya ya. Sangat sederhana hidupnya. Atau Buya Syafi'i Ma'arif yang tadi disebut itu, dia kan dulu pernah jadi ketuanya Muhammadiyah kan, salah satu organisasi terbesar Islam terbesar di Indonesia. Tapi dia bisa tuh di Jogja itu dia naik sepeda. Waktu dia ke Jakarta dia naik dia dari Jakarta ke Bogor kalau nggak salah, karena mau menghadiri pertemuan dengan Pak
Jokowi kan, Pak Jokowi istana di Bogor ya. Dia dari Jakarta ke Bogor tuh naik komuter lain, kereta. Naik KR. Wah, naik KR. Wah. Mungkin untuk ukuran beliau bisa aja kan naik mobil ya. Oh pasti. Bisa. Kayak tadi, orang tuh kan terhadap para pemuka agama itu ya banyak lah yang generous, ngasih mobil, ngasih segala. Dia nggak mau sama dia levelnya dengan siapa, gayanya tuh dengan Paus. Ya kita harus katakan bahwa di Indonesia juga ada kok orang-orang kayak gitu. Ini tokoh-tokoh kayak beliau nih vibes-nya adem gitu ya nggak sih? Kayak cuma kan memang yang ke up tuh yang begitu gitu, jadi kitanya panas nih gitu kan. Kayak kita tuh kenapa ini sih yang muncul? Kenapa yang muncul nggak yang adem aja? Nggak bisa sih, algoritmanya udah kayak gitu. Tapi ya. Kita kembali ke Paus aja lah ya. Iya udahlah, kita ke Paus aja. Paus itu top. Kita senang, terima kasih Paus sudah datang ke sini. Saya rasa pada saat video ini tayangkan dia udah pulang ya, udah pulang. Beliau udah nggak pulang, dia ke Singapura kali ya, atau ke Timor, atau kata Papua Nugini. Ya, melanjutkan perjalanan misionarisnya ke Papua Nugini. Jangan dibilang perjalanan misionaris, kunjungan. Apa istilahnya ada? Ya kunjungan kerasulan gitu loh. Jadi kalau misionaris sih nyebarin agama. Iya, maaf. Agak salah ya, Wak. Bukan agak, itu fatal. Orang Protestan sorry. Iya. Protestan gitu. Tapi ada satu, bukan fun fact sih sebenarnya, fakta yang cukup ini nih Bang, bikin kita wow gitu. Lagi-lagi terkejut dengan kesederhanaan Paus. Jadi beliau ini kan dari beberapa sumber berita yang aku baca itu beliau digaji, of course. Dan diketahui, mungkin nih nggak tahu ya, itu sekitar kisaran 500 juta per bulan. Wow. Tapi itu digaji oleh Gereja Vatikan. Ini maaf ya pemirsa Cokro TV kalau misalnya salah boleh dikoreksi aja. Cuman beliau ini kan digaji 500 juta per bulan sama Gereja Vatikan. Cuman sepanjang dari 2013 sampai sekarang itu ibaratnya gajinya dia nggak diambil. Jadi entah dikembalikan ke Gereja Vatikan atau diambil, dia sumbangin semuanya ke badan amal. Atau dipakai buat pokoknya didonasiin gitu. Gak ada tuh Bang kayak misalnya beli ini enggak sama sekali. Dia nggak naik Harley Davidson gitu, Paus gitu. Tiba-tiba Paus naik Ferrari gitu. Ganti mobilnya dari 84 Ferrari. Enggak, ternyata bener-bener didonasiin semuanya gajinya untuk berbagai badan amal, untuk panti asuhan, untuk misalnya beasiswa anak yatim piatu. Wah, kayak speechless banget. Jangan nangis ya nih. Oke. Gimana nih? Jangan nangis dulu. Oke, kita ini aja, kita akhiri dulu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini soal Paus Fransiskus. Kenapa? Semoga kita pesannya para tokoh agama, please gak usah flexing. Mending ya minimal teladani Paus Fransiskus. Teladani Paus Fransiskus. Gak usah flexing gitu loh. Ya, setuju. Setuju banget. Nah kalau misalkan kalian ada ide-ide konten gitu kan, Kak mau bahas ini ya boleh komen di bawah gitu. Jangan lupa apa sih? Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye. Thank you.